Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video kemarin saya telah membahas tentang masalah kematian. Ternyata kematian menjelma menjadi seekor kambing dan kehidupan menjelma menjadi seekor kuda betina. Maka bahasan kematian selanjutnya, salah satu madzhabul arba'ah, pelopor ahli fikih, 4 orang madhab ulama ini, salah satunya yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Imam Mazani radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, dakhaltu ala Syafi'i bi maradi mautihi. Sabda beliau, ketika Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sakit keras, aku menjenguk dan masuk ke rumah beliau. Ketika sudah bertemu dengan Imam Syafi'i, kata Imam Mazini, saya bertanya, kaifa asbahta? Wahai imamuna Imam Syafi'i, apa yang akan engkau lakukan esok hari? Imam Syafi'i bersabda, asbahtu minad dunya rohilan. Menjawab kata-kata ini ketika beliau sakit keras, menjelang detik-detik napas terakhir. Menjawab pertanyaan itu, aku esok hari akan pulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil ikhwani mufarikon. Dan esok hari aku akan meninggalkan saudara-saudara kami yang tercinta. Yang ketiga, walisu'i amali mulakian. Dan aku akan mendapatkan akibat dari amal-amalku selama aku hidup di dunia. Baik atau buruk perilakuku akan saya temukan nanti ketika aku telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa 'alallahi waridan. Dan kami akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang kelima, jawaban Imam Syafi'i atas pertanyaan Imam Mazini, pala adri aruhi tasiru ilal jannah au ilan nar. Ketika aku meninggal dunia, aku tidak pernah tahu apakah rohku akan masuk surga, apakah rohku akan masuk neraka. Itu sekelas Imam Syafi'i, mujtahid ahli fikih, mujtahid mutlak, mendekati ajalnya tiba sampai-sampai beliau berkata demikian. Lalu akan berkata apa ketika kita sakit keras ditanya oleh tetangga kita, amal apa yang akan kita bawa? Berapa kali sholat tahajud, berapa kali puasa sunat kita yang telah dilaksanakan? Berapa kali kita meninggalkan sholat 5 waktu? Berapa kali kita meninggalkan puasa Ramadan? Berapa kali kita menyakiti tetangga kita dengan perilaku kita ataupun dengan perbuatan kita? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada salah satu syairan yang mengingatkan kita tentang kematian. Ingatlah maut yang pasti menjemput,
putuskan nikmat dan cita-cita, tiada tertolak, tiada tercela. Bila akhir hidup berakhir sudah, bila waktu hidup berakhir sudah. Tubuh pun kaku, terbungkus kapan, tiada guna pangkat dan jabatan, tinggal ratapan dan penyesalan. Nanti peradilan yang menentukan, nanti peradilan yang menentukan. Masya Allah. Bahkan ada salah satu sabda baginda Rasulullah SAW yang intinya mengingatkan kita tentang kematian. Innal abda layu aliju karbal mauti wasakratuhu wa inna mafasilahu layu sallima ba'duha ala ba'din fayaqulu assalamu alaik ufarikuka wa tufarikuni ila yaumil qiyamah. Ketika ajal seseorang telah tiba, maka jatah minumannya sudah habis, jatah makanannya sudah habis, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Apabila malaikat malakal maut telah menghampiri kita untuk mengambil nyawa kita, maka seketika badan-badan kita berpamitan satu sama lain. Wa inna mafasilahu la yusallima ba'duha ala ba'din. Tangan kanan berpamitan kepada tangan kiri, begitupun sebaliknya. Tangan berpamitan terhadap kaki, mata berpamitan sama telinga, telinga berpamitan kepada lidah, lidah berpamitan sama hidung. Semuanya mengucapkan kata-kata perpisahan ketika manusia akan dicabut nyawanya oleh malaikat malakal maut. Bagaimana perkataan mereka ketika nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alaik ufarikuka wa tufarikuni ila yaumil qiyamah. Keselamatan bagi kalian. Aku akan meninggalkan kamu, kamu pun akan meninggalkan saya selama-lamanya sampai hari kiamat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, bukan keluarga saja yang akan ditinggalkan oleh kita. Kita akan jauh dari keluarga, keluarga pun akan menjauh sama kita. Harta yang selama ini kita perjuangkan sampai-sampai lupa akan kecapean, Masya Allah, akan menjadi milik mereka yang hidup. Ingatlah sabda Nabi SAW, 3 perkara yang akan mengikuti mayit. Yang pertama, ruhnya. Ruh mayit ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia. Yang kedua, badan si mayit. Ketika badan si mayit sudah tidak bernyawa, maka badan ini akan menjadi santapan cacing dan belatung. Tinggallah amal. Maka amal ini akan menjadi kembali kepada kita. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, ruh diambil hanya untuk milik Allah. Badan kita yang sudah tidak bernyawa akan membusuk dan akan menjadi santapan cacing. Sedangkan yang tetap akan menemani kita bukan ruh, bukanlah badan kita, tapi amal-amal kita. Sehingga seperti yang telah saya tayangkan di video yang telah lalu, bahwa perbuatan amal baik kita akan menjelma dengan sesuatu rupa atau bentuk yang sangat menyejukkan hati, yang akan menemani kita di dalam kubur. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, lebih banyak kebaikannya, lebih sedikit kejelekannya, maka di alam kubur akan menjadi raudhatum min riyadil jannah, akan menjadi suatu taman surga.
Sebaliknya, apabila seseorang meninggal dunia, banyak dosa yang belum ditobati, banyak permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga di alam kuburnya akan menjadikan hufratun min hufarinar, akan menjadi suatu lubang, yang lubang itu dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan di video bagian kedua ini tentang kematian selamanya, mudah-mudahan kita selalu ingat kematian, sebab hati manusia akan berkarat seperti berkaratnya besi. Ketika besi berkarat akan hilang apabila diamplas dan diset, akan terlihat baru kembali. Begitupun hati manusia ketika berkarat bisa dihapus dengan mengingat kematian. Khudma sofa wada ma kadar billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.